kalian kepikiran, kenapa di zaman yang udah modern kayak sekarang ini, masih banyak aja orang yang bisa dibilang mabuk agama gitu. Entah kenapa ya, Indonesia seolah nggak pernah bisa lepas dari fenomena-fenomena kayak gitu. Ada yang taklid buta terhadap tokoh-tokoh agama kayak Habib atau Gus-Gus gitu. Ada juga yang percaya pada hal-hal menyimpang dari ajaran agamanya. Dan masih banyak lagi lah pokoknya. Kalau kita udah lihat fenomena-fenomena kayak gitu, kadang tangan atau mulut kita itu gatel pengen mengkritik atau mengomentari orang-orang tersebut. Karena apa yang mereka lakuin itu ya udah jelas-jelas salah, bahkan bertentangan dengan agama mereka sendiri. Tapi faktanya, komentar kita seolah nggak pernah ngasih dampak apa-apa. Dan orang-orang yang mabuk agama itu, yang kita komentarin itu pun seolah nggak menggubris sama sekali apa yang kita omongin. Justru jumlah mereka makin banyak dan seolah nggak ada habisnya. Jadi, mungkin bukan cuma mereka doang yang salah gitu. Bisa jadi cara kita memahami situasi dan cara kita memahami mereka yang mungkin juga bisa salah. Makanya kali ini kita bakal menelusuri lebih jauh dimensi yang masih jarang kita ketahui tentang orang-orang yang mabuk agama itu, yang dengan mudahnya tergiring oleh oknum-oknum agama hingga menjadi korban tanpa diri mereka sendiri sadari. Selama ini, kita memahami orang-orang yang mabuk agama sebagai bagian dari masyarakat yang tidak rasional, mudah menjadi emosional, dan kerap kali dimanfaatkan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan agama untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang. Tapi jauh lebih dalam, di balik fenomena itu, kita bisa lihat kalau sebenarnya saudara-saudara kita itu sebenarnya cuma menjadi mangsa atau korban dari budaya yang gagal kita perhatikan atau gagal kita bentuk menjadi lebih baik. Karena yang namanya kebiasaan sebuah peradaban itu pasti ditentukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Jadi, kita nggak bisa dengan serta-merta menyalahkan mereka yang menyimpang dan tersesat itu. Karena faktanya, kita sebagai bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas pun memiliki peran atau fungsi dan tanggung jawab yang mungkin gagal kita jalankan dan perhatikan. Contohnya, kayak anggapan-anggapan yang sering kita lontarkan pada orang-orang yang kita sebut sebagai SDM rendah. Seringkali kita hanya melihat satu sisi, di mana mereka melakukan kesalahan atau hidup dalam budaya yang negatif, tanpa menyadari bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat pun sebenarnya punya loh tanggung jawab atau kewajiban untuk menjadi contoh yang baik maupun menciptakan kebiasaan positif dalam kehidupan sosial kita. Faktanya, masing-masing dari kita tuh ya masih gagal untuk ngelakuin hal itu gitu, atau masih gagal untuk menjadi contoh dari kebiasaan positif. Kita cuma teriak-teriak SDM rendah, tapi kesadaran sosial kita ya bisa dibilang masih kurang gitu. Entah dengan robos lampu merah, atau menjarah seseorang yang sedang kesusahan, atau korupsi uang dan korupsi waktu. Dan ya masih banyak lagi lah contoh yang sebenarnya membuktikan gitu. Kalau kita semua ini sebenarnya bagian dari SDM rendah yang hanya berbeda dalam memilih dosa masing-masing dari kita atau berbeda dalam menentukan tindakan negatif yang kita jalankan. Dari situ, sebenarnya kita bisa sedikit paham lah kalau masalah yang kita miliki itu nggak sesederhana penilaian atau komentar nyinyir yang kita tulis di sosmed. Semua jauh lebih rumit dan lebih kompleks karena melibatkan diri kita pribadi sebagai bagian dari kualitas peradaban itu sendiri. Sekarang, kalau kita kembali ke masalah awal kita tentang orang-orang yang terbawa arus penurunan nilai-nilai agama, kita bisa lihat kalau sebenarnya mereka pun yang nggak jauh beda dengan kita gitu, khususnya dalam konteks bagian dari satu sistem masyarakat yang sama. Saat kita sudah memahami hal tersebut, maka penilaian kita terhadap mereka ya, itu ya udah bukan lagi penghakiman tentang benar dan salah, melainkan tentang keinginan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Pertama, dan yang harus kita pahami lebih jauh, adalah sebuah keadaan yang dibahas oleh Jean-Paul Sartre, yakni tentang krisis identitas dan kecenderungan manusia untuk terbawa arus peradaban. Menurut Sartre, ketika seseorang gagal untuk membentuk identitas pribadinya atau gagal secara independen memahami nilai yang dimilikinya sebagai individu, maka orang tersebut akan sangat amat mudah untuk terjerumus atau terbawa oleh arus kenyataan. Jadi, ibaratnya, kalau seseorang itu nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana, maka besar kemungkinan dirinya bakal ngikutin hal-hal yang dirinya anggap keren atau dirinya anggap benar yang ada di hadapan dirinya. Fenomena itu adalah dasar utama dari orang-orang yang kita sebut atau kita cap mabuk agama itu tadi. Meskipun konteks dan masalahnya juga bisa kita temuin dalam banyak kondisi atau banyak hal. Contohnya kayak orang-orang yang ngikutin standar TikTok atau ngikutin tren nggak jelas masa kini, dan lain-lain. Mereka sendiri rata-rata ya nggak tahu kenapa mereka lakuin hal itu. Tapi karena banyak orang lakuin hal tersebut, akhirnya ya mereka ikut-ikutan aja. Gustav Le Bon dalam bukunya The Crowd Study of Popular Mind menjelaskan bagaimana seseorang yang kebawa arus itu
sering banget buat nggak peduli tentang masalah benar dan salah. Karena bagi masyarakat, fakta bahwa mereka sudah berkelompok atau katakanlah punya massa di sekeliling mereka, itu udah cukup jadi landasan yang membenarkan tindakan mereka. Jadi, semakin banyak jumlah mereka, semakin mereka ngerasa benar dan semakin mereka nggak berpikir panjang. Terus kalau ada yang nanya, "Tapi Bang, masalah ngikutin tren atau masalah standarisasi TikTok itu kan problem yang bisa dibilang baru gitu. Sedangkan masalah mabuk agama itu udah terjadi sepanjang sejarah dan seolah diwariskan dari generasi ke generasi." Well, dari sini kita bisa masuk lebih dalam lagi pada dimensi kesadaran manusia dan pertanyaan, apa sih itu nilai dalam sebuah identitas manusia? Martin Heidegger beranggapan kalau sebenarnya manusia itu nggak bisa selamanya atau seutuhnya terjerumus dalam arus yang kita bahas sebelumnya. Jadi dengan kata lain, mereka yang nggak bisa nentuin identitasnya tadi itu, pada akhirnya bakal mikir kalau mereka nggak bakal selamanya ada di dalam gaya hidup kayak gitu. Itulah kenapa tren atau hal-hal viral dalam kehidupan kita itu seringkali gampang banget berubah. Karena manusia nggak bisa terpaku terhadap sebuah nilai yang kita percayai dalam hidup. Mereka yang percaya terhadap kutipan-kutipan di sosmed atau mereka yang kebawa arus joget-joget di TikTok pun nggak akan selamanya jadi kayak gitu. Pada akhirnya mereka bakal mikir kalau ada celah di dalam nilai yang mereka percaya itu, hingga mereka bakal berusaha mencari nilai yang lebih baik untuk menggambarkan identitas mereka. Akan tetapi, perubahan tersebut nggak berlaku pada nilai yang kita sebut sebagai agama. Disinilah letak paling menarik dari agama, yang pada akhirnya bikin fenomena negatif seperti mabuk agama itu seolah nggak ada habisnya dari zaman ke zaman. Berbeda dengan nilai-nilai dan gaya hidup lain yang manusia bentuk dalam kesehariannya, di mana kebanyakan nilai dari kualitas di dalamnya itu sangat amat rapuh dan sangat amat mudah untuk dilunturkan, nilai dari sebuah agama itu nggak tersaingi oleh apapun dan bisa bertahan lebih lama. Contohnya kayak orang yang beranggapan kalau jadi geng motor itu adalah sesuatu yang keren atau menjadi jalan hidupnya lah, katakanlah kayak gitu. Nilai itu pada dasarnya bakal sangat amat subjektif atau bakal menjadi sampah bagi orang-orang yang mungkin punya mobil gitu atau punya hobi lain. Jadi, nilai yang selama ini digenggam oleh orang yang suka motor itu bisa sangat amat mudah untuk dipatahkan oleh nilai lain. Sementara agama, ketika seseorang beranggapan bahwa dirinya itu punya Tuhan, maka udah nggak ada lagi yang bisa mematahkan hal itu, kecuali persaingan tentang Tuhan mana yang dianggap benar. Dan dari situ nanti ketemunya adalah orang-orang radikal yang kerap kali menghakimi dan menjatuhkan agama-agama lain. Di sisi yang berbeda, nilai yang dimiliki oleh sebuah agama juga cenderung melampaui waktu. Jadi, kalau nilai-nilai lain dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat amat mudah berubah tergantung kebutuhan dan kesukaan kita, beda halnya dengan agama yang masih menjanjikan nilai bahkan setelah seseorang itu udah menemui kematiannya. Jadi, mau sesuka apapun seseorang sama hobinya, mau sebangga apapun orang itu sama identitasnya, kalau orang itu akhirnya mati, ya semua nilai dalam hidupnya itu bakal ditinggal gitu aja gitu. Entah itu jabatan, kehormatan, uang, dan beragam jenis nilai yang menentukan identitasnya, nggak akan pernah bisa orang tersebut bawa ke alam selanjutnya gitu. Sementara agama punya argumen sebaliknya, di mana nilai yang kita tabur dalam hidup bakal bisa bertahan selama kita hidup dan masih bertahan bahkan setelah kita udah meninggal dunia. Jadi, secara garis besar, agama punya kualitas nilai yang jauh lebih komplit dan lebih kuat dibanding nilai-nilai lain yang manusia bentuk dalam keseharian kita. Sampai titik ini, sebenarnya semua nggak ada masalah gitu. Persoalan utamanya dimulai ketika kekuatan yang begitu besar dari agama atau kualitas dari agama itu sendiri disalahpahami, dibajak atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, hingga akhirnya power dari agama yang sebenarnya positif itu menjadi negatif di tangan sebagian orang. Jadi, kalau kita mau fokus mengatasi orang-orang dengan jalan agama yang menyimpang atau orang-orang yang kita sebut mabuk agama itu, yang pertama harus diperhatikan adalah tokoh atau oknum yang menyebarkan hal tersebut. Jangan cuma fokus sama masyarakat yang sebenarnya ia cuma tersesat gitu dan nggak sadar sama identitas yang dimilikinya. Orang-orang mabuk agama itu bisa dibilang ya butuh dituntun dan dikasih tahu pelan-pelan kalau ada jalan lain yang lebih baik atau lebih benar dalam menjalankan agamanya. Tapi di sisi lain, kita juga harus bisa jadi seseorang yang pantas dan layak untuk menuntun mereka. Jadi, jangan cuma modal ngerasa atau mengklaim bahwa diri kita itu benar. Kemudian kita pengen jadi pahlawan nyelamatin orang-orang dengan ngerubah keadaan yang ada. Semua nggak sesimpel itu. Inti dari video ini, kalau memang kita pengen benar-benar ngerubah kenyataan atau ngerubah keadaan menjadi lebih baik, kita harus terlebih dahulu berusaha memahami kenyataan yang ada dan memahami manusia sebagai pembentuk utama dari kenyataan itu sendiri.
Jadi, ya kita nggak asal menjudge atau menghakimi secara buta demi kepuasan pribadi kita, tanpa dampak yang bisa dibilang berpengaruh dalam kehidupan nyata. Faktanya, masih banyak yang belum kita pahami, tapi kita udah ngerasa paling bener hingga dengan mudah menyalahkan orang lain. Kalau udah kayak gitu, maka diri kita sendiri sama orang yang mabuk agama itu ya nggak ada bedanya gitu. Sama-sama mabuk. Bedanya kita mabuk dengan pikiran dan klaim kita sendiri bahwa kita itu benar. Sekian Kausarisme, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.